Selamat sore Kak Ger. Apa kabar Kak Geri? Puji Tuhan baik kakak. Baik, oke. Mantap. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita hari ini akan belajar bersama tentang materi persiapan untuk aksi nyata. Karena itu ini sangat penting untuk bagaimana pada saatnya kita pengambilan video, pembuatan modul ajar, itu sesuai dengan petunjuk yang akan kita belajar pada modul ini. Jadi aksi nyata praktek pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Jadi durasinya 2 JP, 2 jam. Jadi ini sangat penting untuk katong memahami sebelum katong ada dalam praktek aksi nyata. Kagian. Siap. Untuk tugas-tugas Kagian aman. Untuk tugas yang ini saya kakak aman kakak. Oh ya. Cuma Ya Kagian, karena sudah jam 5 lewat, kita mulai saja Kagian ya. iya kakak. Ya, biar pimpin doa sebelum ketong mulai dengan pertemuan di hari ini. Silakan Kagian. Oke baik kakak, ketemu akan masuk dalam doa dan doa yang saya bawa. Saya doa dengan kesimpulan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan di sore hari itu karena kegiatan kami di sore hari ini itu dan hati kami kasih kata koordinator yang itu tentang kegiatan kami di sore hari terus Ya, terima kasih Kagian. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita bahas tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik.
program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi selama 2 jam kita akan belajar bersama Kak Giat dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat dalam menunjang pengambilan video dan pembuatan modul ajar yang sesuai dengan materi yang pernah kita pelajari, baik luring maupun tatap muka kemarin. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang di ruang virtual ini. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Jadi semua itu bermula dari hati ya Kak Ger ya. Hati kemudian pikiran, fokus untuk belajar dan harus ada rasa syukur karena sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan yang baik. Lalu saya ingin tahu yang kita pelajari dalam setiap modul dan yang terakhir itu kebajikan. Jadi hati yang bersyukur itu biasa atau ada perbuatan baik kita. Kita lanjut. Oke, seperti biasa kesepakatan bersama, nyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Ini kesepakatan yang harus diperhatikan dalam semua proses pembelajaran tatap maya. Jadi tujuan kita hari ini pada sesi kita kali ini Kak Geger ada 2 poin. Ada 2 poin yang menjadi tujuan. Yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Dan yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Jadi dari awal tadi Kakak sampaikan bahwa materi ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan segala proses pembelajaran yang telah kita lewati kemarin dan pada hari ini kita akan memahami bentuk tugas aksi nyata yang akan kita buat dalam praktek aksi nyata kita di lapangan nanti di sekolah-sekolah kita. Karena itu ini sangat penting yang mesti kita pahami untuk menjadi pegangan penguatan bagi kita untuk pelaksanaan tugas ini. Agenda kita di sesi ini yang pertama refleksi koneksi antar materi itu 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa itu 20 menit, lalu dialog atau diskusi tanya jawab itu 7 menit, dan yang terakhir penutup. Kita masuk pada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi paket modul 1 sampai dengan modul 2. Jadi modul 1 yang kita pelajari waktu tatap maya itu
modul 1 itu ada 6 modul dari 1.1 sampai 1.6. Jadi pembelajaran tentang modul 1 itu terkait dengan yang pertama adalah modul 1 itu perubahan paradigma diri guru PJOK. Yang kedua itu sumber daya berbasis kekuatan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan penunjang proses pembelajaran PJOK di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, isu-isu sosial dalam PJOK. Yang kelima, mengembangkan kurikulum PJOK, dan yang keenam adalah perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, dari modul 1 ini ada 6 modul yang kita bahas kemarin. Jadi poin pertama, bagaimana perubahan paradigma diri guru PJOK yang kita pahami bahwa pemahaman guru PJOK itu berbeda dengan guru olahraga. Kita sepakat itu dulu. Karena alasannya guru PJOK itu dia bagaimana memberikan pemahaman kepada peserta didik, manfaat dari gerak, manfaat dari belajar gerak, dan itu yang harus kita tanamkan di benak peserta didik, bukan menciptakan atlet. Itu poinnya. Jadi kita sepakat, jadi guru PJOK itu tugas kita adalah memberikan pemahaman yang benar tentang aktivitas gerak yang menunjang kehidupan anak tersebut, baik sekarang maupun kehidupannya yang akan datang. Seperti itu. Lalu sumber daya berbasis kekuatan pada modul 1.2. Sumber daya berbasis kekuatan itu sudah disampaikan kemarin. Ada aset manusia, ada aset sarana prasarana, ada aset sosial, ada aset politik, ada finansial. Itu bentuk-bentuk sumber daya berbasis kekuatan yang dapat dipakai oleh atau dalam bentuk bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan yang kita ditugaskan di situ. Jadi fasilitas sekolah yang menunjang, lalu kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam sekolah maupun dalam lingkungan sekolah itu berada dengan pemerintah, itu sangat penting. Lalu poin yang ketiga, pada modul 3 itu pembahasan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi bagaimana kita merancang pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Itu yang kita pelajari pada modul 1.3. Lalu kita pindah ke modul 1.4 itu isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Jadi bagaimana kita memahami setiap isu-isu sosial yang terjadi di kelas kita, di sekolah kita. Nah, itu kita mampu untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Lalu poin yang kelima adalah mengembangkan kurikulum PJOK. Jadi kurikulum itu harus berpihak pada peserta didik. Lalu peran guru harus ada di situ, peran guru PJOK. Lalu yang terakhir adalah perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi bagaimana kita merancang pembelajaran PJOK yang menarik kakak. Jadi pada modul 1.1 sampai 1.6 ada 6 modul yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Lalu pada modul 2 itu ada 6 juga. Ada 6 modul yang kita pelajari. Yang pertama adalah keterampilan mengajar PJOK yang efektif.
Kemudian yang kedua, modul 2.2 strategi mengajar PJOK. Yang ketiga, model pendidikan gerak. Yang keempat, model pendidikan kebugaran. Yang kelima, simulasi sport education model. Dan yang keenam adalah asesmen otentik. Itu yang kita pelajari pada tatap muka kemarin. Seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar bersama refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Seperti itu kakak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini kita berefleksi atau mengulang kembali apa yang kita pelajari pada tatap muka kemarin. Pada modul ini modul 1.1, modul 2.1. Materi keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kira-kira pemahaman kakak-kakak terkait dengan poin keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu seperti apa kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Kemarin kita belajar bersama pada saat tatap muka. Jadi kita kembali mengingat-ingat materi yang kita pelajari. Sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini perlu direspon oleh kakak-kakak, diberikan tanggapan pemahaman kakak-kakak terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Itu bagaimana? Silakan kakak-kakak. Oke, baik kakak. Silakan Kak Tom. Terkait pertanyaan ini, menurut saya itu pembelajaran tatap muka yang kemarin itu sangat menarik karena di situ kita diajar untuk bagaimana cara kita bisa membuat kelas itu jadi menarik pada saat jam pelajaran, karena pembelajaran kita yang awal-awal itu kita lihat itu sepertinya tidak terlalu menarik karena ada yang siswa yang ada yang mau ikut, ada yang tidak mau untuk mengikuti pembelajaran. Tetapi dari pembelajaran tatap muka kemarin itu, saya rasa kalau kita bawa dalam sekolah, siswa pasti sangat senang karena di situ seperti yang kejadian yang saya bawa itu, seperti dalam pembelajaran tahap berapa itu, yang bagaimana yang Kakak Fasil bicara itu tentang bagaimana kita harus memberikan ruang kepada siswa supaya siswa dia ini baru kita menjelaskan apa siswa ini salahnya di sini, dia benarnya di sini, kita cara yang baiknya begini. Dari situ menurut saya sangat baik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kakak Tom atas tanggapannya terkait dengan pertanyaan pada poin keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi yang disampaikan oleh Kakak Tom tadi, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk terlibat aktif, dia bereksplorasi. Itu terkait dengan gaya-gaya mengajar. Jadi Moston ada 11 gaya mengajar ya kakak-kakak yang kemarin kita praktikkan di lapangan. Ada gaya divergen, konvergen, inklusif. Itu yang kita praktikkan. Lalu ada satu poin juga di sini yang perlu kita
garis bawahi adalah keterampilan mengajar PJK yang efektif itu selain non instruksional, ada instruksional juga, kakak. Jadi bagaimana kita mempersiapkan peralatan penunjang dalam proses pembelajaran, lalu bagaimana instruksi yang harus kita sampaikan dalam pelaksanaan pembelajaran itu, aktivitas peserta didik, bagaimana penghalusan gerak, bagaimana konten yang kita berikan itu harus sesuai dengan target. Jadi volumenya itu harus diatur sehingga jangan sampai keaktifan atau keterlibatan peserta didik, aktivitas peserta didik itu lebih kurang, presentasinya lebih kurang dari yang lain. Jadi menciptakan pembelajaran gaya mengajar, keterampilan mengajar PJK yang efektif itu, hal-hal itu yang harus diperhatikan selain dari apa yang disampaikan oleh Kakak Tom tadi, dari perlengkapan mengajar sampai pada pelaksanaan pembelajaran. Dan harus diingat kakak terkait dengan konten materi yang kita berikan, sehingga di situ kita bisa melakukan yang namanya instruksi, penghalusan gerak, evaluasi, umpan balik, sesuai dengan apa yang kemarin kita pelajari di waktu tatap muka itu kakak. Jadi apakah semua itu dapat menunjang atau mendukung paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Seperti apa yang tadi kakak sampaikan itu, memang ada banyak hal yang menunjang untuk proses keterampilan mengajar PJK yang efektif. Karena itu semua yang dipelajari itu kakak bisa lengkapi, lebih memahami supaya pelaksanaannya kakak benar-benar melakukannya dengan baik waktu praktek. Seperti itu kakak. Terima kasih kakak Tom sudah bisa merespon pertanyaan pertama ini. Kita berpindah ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Strategi mengajar ini kita belajar di modul 2.2. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak. Ini tentang strategi mengajar pada modul 2.2. Kita mencari konektivitas hubungan materi. Jadi pada poin ini strategi mengajar, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Silakan kakak. Oke, baik kakak. Di sini kita menjawab terkait strategi gaya mengajar ini. Iya. Untuk sebelumnya itu, sebelum katong ikut kegiatan tatap muka itu, sebenarnya di sekolah yang kita mengajar ini, ternyata sebelumnya itu beta pakai itu masih pakai strategi yang masih klasik, yang sebagian materi itu semua berpusat pada guru begitu. Jadi siswa itu cuman hanya menerima informasi. Tetapi dari ikut kegiatan tatap muka ini
beta sebagai guru penjas, bagaimana cara beta harus mengembangkan yang namanya strategi mengajar yang sudah didapatkan dari modul 2 titik berapa itu, supaya bisa katong bisa kembangkan lagi. Awalnya katong pakainya klasik, sekarang modern. Karena yang awalnya itu kebanyakan itu saya itu sering memakai strategi-strategi seperti kayak dengan menggunakan kurikulum ke-13 punya. Tapi sekarang di sekolah yang saya ajar ini sudah pakai yang namanya kurikulum merdeka. Jadi dari pembelajaran tatap muka itu saya bisa bagaimana cara supaya bisa merubah, supaya strategi yang awal yang klasik itu bisa dirubah untuk ke strategi yang sekarang yang modern. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kakak Tom. Jadi pertanyaan kedua ini menyambung apa yang tadi Kakak sampaikan itu. Jadi bagaimana kita menggunakan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi caranya bagaimana? Jadi yang tadi Kakak sampaikan bahwa ada 11 gaya mengajar itu, kita bisa pakai ada misalnya kita pakai satu gaya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Lalu yang berikut, kita bisa menggunakan instruksi-instruksi yang jelas terkait dengan pembelajaran yang akan kita selesaikan atau kita ajarkan hari itu, dengan melihat pada poin-poin non-instruksional dan instruksional tadi. Instruksi, kemudian umpan balik, refleksi, aktivitas yang dalam presentasinya harus aktivitas peserta didik itu yang lebih banyak ke Kakak. Kemarin kita coba mengerjakan pada LK yang Kakak bagi kemarin waktu pertemuan itu. Jadi strategi-strategi itu yang dapat kita pakai untuk meningkatkan pembelajaran yang efektif itu dalam proses kita mengajar di kelas kita, Kakak. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Pertanyaan ini juga sudah dijawab oleh Kakak Tom tadi. Sepertinya mendukung proses pembelajaran kita, karena kita memahami strategi dengan jelas, sehingga dalam pelaksanaannya pembelajaran PJK itu bisa kita arahkan berpusat pada peserta didik dengan gaya-gaya mengajar yang tadi Kakak Tom sampaikan itu, bahwa memberikan ruang sebanyak mungkin kepada peserta didik, kemudian kita bisa menghaluskan gerakan-gerakan mereka yang salah. Nah, dari situ instruksi dari guru dan aktivitas peserta didik itu lebih banyak, sehingga pengalaman-pengalaman belajar itu dia akan meningkat karena siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Kita lanjut ya Kakak. Siap, Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Ini terkait dengan pendidikan gerak ini Kakak. Coba diingat-ingat lagi materi tentang pendidikan gerak. Silakan Kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Yang kakak pahami, model pendidikan gerak itu seperti apa? Dipersilakan. Menurut saya untuk pemahaman terhadap model pendidikan gerak itu
itu seperti ada beberapa itu yang penguasaan konsep gerak. Itu seperti memahami konsep-konsep seperti ruang, usaha, waktu, dan hubungan tubuh dan lingkungan. Jadi seperti ruang itu berarti kita memberikan ruang kepada siswa, usaha berarti kita harus memberikan itu supaya siswa bisa berusaha. Terus kita harus memberikan waktu juga kepada siswa. Terus hubungan tubuh itu misalnya mungkin saya sudah lupa, tapi terus dengan lingkungan berarti kita harus buat pembelajaran itu semenarik mungkin dan harus penyesuaian dengan lingkungan yang ada. Mungkin itu saja, Kakak. Oke, terima kasih Kakak Tom, luar biasa Kakak Tom masih mengingat materi yang kemarin waktu tatap muka. Jadi ada empat konsep dalam pembelajaran model pendidikan gerak. Itu ada konsep tubuh, ada konsep ruang, ada konsep usaha, dan ada konsep keterhubungan. Jadi kita memahami betul bahwa model pendidikan gerak ini sangat penting kita ajarkan pada anak-anak didik kita. Jadi apa yang disampaikan oleh kakak Tom sudah sangat jelas. Lalu dalam pelaksanaannya kita memahami bahwa konsep tubuh itu seperti apa. Lalu konsep ruang itu seperti apa, konsep usaha itu seperti apa. Lalu konsep keterhubungan seperti apa. Kakak bisa kasih contoh di sini bahwa misalnya bagaimana kita mau menendang bola? Apa tujuannya kita menendang bola? Apa hubungannya? Sehingga dari aktivitas gerak atau pendidikan gerak yang kita lakukan, dari situ kita bisa nilai, oh ternyata manfaatnya seperti ini. Jadi pemahaman tentang model pendidikan gerak itu sangat penting yang boleh disampaikan oleh Kakak Tom tadi. Lalu yang berikut, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira seperti apa, Kakak? Silakan Kakak Lewis, Kakak Gary, Kakak Eli. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kakak. Ya, jadi jika kita memahami dengan baik konsep-konsep gerak yang disampaikan lewat tatap muka kemarin, ada konsep tubuh, ada konsep ruang, ada konsep usaha, konsep keterhubungan yang bisa kita lihat pada gambar-gambar yang dimunculkan di slide kemarin. Itu memberikan inspirasi kepada kita bahwa oh ternyata tubuh itu sangat penting. Konsep ruang itu sangat penting dalam pendidikan gerak karena dasarnya di situ. Manfaatnya bagi kita seperti apa, lalu kaitannya dengan paradigma kita, pemahaman kita terhadap peserta didik kita. Dari konsep-konsep ini kita bisa pahami lalu kita ajarkan kepada peserta didik kita manfaatnya bagi siswa itu seperti apa, sehingga peserta didik itu memahami dengan baik apa yang
yang menjadi tugas tanggung jawab, hal-hal yang penting bagi kesehatannya, bagi lingkungannya, bagi usahanya, seperti itu, kakak. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini model pendidikan gerakan itu ada 4 poin itu ya, kakak. Oke, ini terkait dengan model pendidikan kebugaran. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak. Untuk pendidikan paradigma pendidikan kebugaran ini, di sini menurut saya pendekatan pembelajaran dalam pendidikan ini menekankan pengajaran yang gaya hidup aktif. Tujuannya itu adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan hidup sehat melalui aktivitas fisik. Jadi akan sedikit berbeda dengan yang namanya pendidikan jasmani begitu. Maksudnya ada sedikit perbedaan di situ kan, kebugaran jadi akan sedikit berbeda dari mungkin itu saya kakak. Oke, terima kasih kakak Tom. Yang lain mau tambahkan apa yang disampaikan oleh kakak Tom? Dipersilakan. Kakak Gary, kakak Lewis, kakak Eli, dipersilakan untuk memberikan pemahaman terkait dengan model pendidikan kebugaran. Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi ini satu paket ini. Kakak bisa merespon dengan memberikan pemahaman terkait dengan pertanyaan ini. Silakan kakak. Terkait dengan model pendidikan kebugaran yang kemarin kita berdiskusi, ada beberapa poin itu, ada beberapa komponen itu yang berhubungan dengan kebugaran, komponen-komponen yang berhubungan kebugaran. Silakan kakak. Oke, baik kakak, beta bisa langsung menjawab terkait dengan kebugaran kakak. Untuk kebugaran itu ada terdapat beberapa model, yaitu yang pertama itu individualisasi, pembelajaran aktif, keterampilan hidup. Mungkin itu saja kakak. Terima kasih. Terima kasih kakak Lewis yang sudah mencoba untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh kakak Tom. Jadi model pendidikan kebugaran itu sangat penting kita ajarkan kepada peserta didik kita
dan di dalamnya bagaimana kita memberikan pemahaman terkait dengan budaya hidup aktif sepanjang hayat. Jadi bagaimana kita menerapkan budaya hidup aktif sepanjang hayat? Kita memberikan pemahaman yang baik, pemahaman yang jelas terkait dengan bagaimana dia melakukan aktivitas gerak, aktivitas kebugaran yang bermanfaat bagi tubuhnya. Ada satu model yang kemarin kita mencoba untuk melakukan program latihan yang di dalamnya itu terdapat istilahnya diistilahkan dengan VITT, frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana kita melakukan program latihan dengan model FIT. Lalu di pembelajaran yang berhubungan dengan kebugaran juga ada di situ specificity, individuality, overload, progression. Jadi dalam model pendidikan kebugaran itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di situ. Lalu dalam pelaksanaannya kita bisa memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik untuk bisa membuat satu program latihan sederhana untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Seperti itu. Jadi di sini kita belajar untuk mengingat kembali materi-materi yang kemarin kita dapatkan supaya dalam pelaksanaannya nanti dalam tugas mengajar bahkan untuk aksi nyata ini kita akan diberikan kesempatan untuk membuat modul ajar dan video pembelajaran KKK. Karena itu poin ini sangat penting yang harus kita bisa pahami KKK. Seperti itu. Oke, kita pindah ke poin yang berikut. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Jadi ini hubungan antar materi nih dari modul 2.1 sampai modul 2.6 kita pelajari hari ini kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Lalu apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Yang kemarin kakak simulasi, yang kakak pahami sport education model itu seperti apa? Baik kakak, terima kasih kakak. Silakan kak Kelly. Kakak mohon maaf, beta baru sampai jadi ngalir. Siap. Kakak terkait dengan sejauh mana pemahaman terkait sport education model ini, tentu yang sudah kami pelajari waktu tatap muka di SMP Negeri 1 itu, bagaimana kita mendesain model pembelajaran yang di mana peserta didik semuanya aktif di dalam proses pembelajaran itu. Lalu kita membuat yang namanya kegiatan, misalnya kegiatan pertandingan, menyusun musim pertandingannya, kemudian membuat jadwal. Lalu di situ peserta didik memang menjadi aktor di dalam pembelajaran tersebut. Ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pemain. Mungkin pada saat pembukaan penyelenggaraan ada juga yang menjadi bupati misalnya.
Mungkin itu saja yang terkait dengan sejauh mana pemahaman ini, Kak. Mungkin itu saya, Kak. Terima kasih. Oke, Kakak Eli, terima kasih atas pemahamannya terkait dengan sport education model. Ini pertanyaan lanjutan Kak Eli. Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira menurut Kak Eli seperti apa? Menurut saya sudah mendukung paradigma, Kakak, karena model sport education ini memang modelnya didesain memang hanya untuk berpusat pada peserta didik, di mana yang tadi saya sentil tadi, di mana peserta didik yang menjadi aktor dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu saya, Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kelly. Jadi sejauh apa pemahaman sport education model itu sudah disampaikan oleh Kak Kelly tadi, bagaimana merancang satu proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga siswa itu semua berperan aktif di dalam pembelajaran tersebut. Tujuan dari sport education model ini memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa memberikan pengalaman nyata. Jadi sehingga dalam pemahaman peserta didik dia terlibat, pengalaman itu akan dibawa dalam kehidupan nyata di masyarakat. Dia bisa berperan sebagai wasit, sebagai ketua panitia, sebagai bupati, sebagai kepala sekolah, sebagai supporter, pemain, seperti itu. Jadi model ini memberikan gaya belajar tersendiri bagi peserta didik untuk lebih aktif. Bagaimana siswa yang tadinya cuma belajar di kelas mungkin rasa bosan, tapi gaya yang kita terapkan lewat model sport education model ini mudah-mudahan bisa meningkatkan minat belajar peserta didik di dalam proses pembelajaran PJOK. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini yang paling terakhir, kemarin kita tatap maya terkait dengan asesmen otentik. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik, dan apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini bukan sport education model, tapi ini asesmen otentik, bisa mendukung paradigma saya terhadap PJOK. Kira-kira seperti apa, Kakak? Baik, Kakak, kita langsung saja terkait dengan sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen autentik ini. Asesmen autentik ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai guru penjasa menilai peserta didik, membuat rubrik penilaian dengan siswa diperhadapkan dengan pertandingan nyata. Lalu di situ kita membuat tahapan dari mungkin siswa yang levelnya sudah tinggi, kita membuat penilaiannya berbeda dengan siswa yang levelnya di rendah dan levelnya misalnya di sedang. Kemudian asesmen autentik ini mungkin menurut saya ini salah satu asesmen yang sangat penting, di mana kita menilai secara langsung. Mungkin siswa bertanding secara langsung, lalu kita menilai tergantung dengan rubrik penilaian kita yang tadi kita susun tadi. Lalu mungkin ada siswa yang mungkin berkebutuhan khusus, mungkin kita pisahkan dia dengan siswa yang lain, dengan siswa yang mungkin sudah levelnya tinggi, kita pisahkan, lalu kita mulai menilai mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Mungkin itu saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kelly. Jadi pemahaman Kakak terkait dengan asesmen otentik ini, apa yang disampaikan oleh Kak Kelly itu sangat jelas, sehingga dalam pelaksanaan penilaian itu kita jangan salah sasaran, Kakak. Jadi bentuk penilaian yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran
yang kita lakukan di sekolah itu, asesmen otentik itu harus kita siapkan kakak. Apalagi dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Jadi bentuk penilaian yang kita lakukan, rubrik penilaian ada tiga bentuk itu, antar teman, penilaian guru, penilaian antar teman, penilaian diri sendiri. Itu bisa kita buat, lalu dalam pelaksanaannya 3 bentuk asesmen itu kita asesmen otentik itu bisa termuat di dalamnya. Lalu pada tabel yang disampaikan oleh Kakak Edi tadi, untuk bagaimana kita bisa melihat kemampuan peserta didik itu ada pada level mana. Jadi dari level itu baru kita mulai melakukan proses pembelajaran. Nah, sampai sejauh mana kemampuannya meningkat sampai di level mana, itu yang nanti kita nilai kakak. Jadi materi dari modul 1.1 sampai 1.6 dan modul 2 dari 2.1 sampai 2.6 ini bagaimana kita merefleksikan ulang supaya kita benar-benar memahami dengan baik sebelum kita akan ada dalam pembuatan modul ajar kakak, modul ajar dan pengambilan video. Jadi untuk aksi nyatanya nih. Jadi materi ini kita kembali berefleksi tentang pemahaman kita waktu kita belajar daring maupun luring kemarin kakak. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya kakak. Siap, siap. Oke, jadi tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi dari keterampilan pedagogik kakak-kakak yang berpusat pada peserta didik, tujuannya adalah paradigma perubahan diri dalam kelas, perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ketika kita memiliki konsep yang jelas tentang guru PJOK, yang prosesnya adalah bagaimana kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk belajar. Nah, seperti inilah tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi sasaran dari kegiatan PKG PJOK ini bagaimana memberikan pemahaman yang baik kepada kakak-kakak, Bapak Ibu guru, supaya kita merubah konsep berpikir kita, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran sasarannya adalah peserta didik itu yang dinomorsatukan. Peserta didik itu yang lebih banyak melaksanakan aktivitas gerak. Jadi guru hanya memberikan instruksi, mendemonstrasikan beberapa gerakan yang akan dipelajari, lalu selebihnya siswa yang berperan di situ. Siswa mulai belajar bergerak, siswa mulai belajar berkomunikasi dengan teman sebaya, siswa menilai teman sebaya, menilai diri sendiri, dan dia bisa memahami bahwa oh ternyata perkembangan saya sampai di sini. Karena itu paradigma ini yang harus kita bisa pahami, dan kita akan mampu menjadi guru PJOK yang lebih efektif dalam pembelajaran kita kakak. Kita lanjut ya. Pada poin 2, penjelasan tugas aksi nyata. Penjelasan tugas aksi nyata kakak. Jadi kita akan masuk kepada tugas yang akan kakak lakukan pada aksi nyata. Kita punya waktu mungkin cukup panjang dalam
pengambilan video, pembuatan modul, kemudian pengambilan video waktu kita mengajar. Jadi teknis pelaksanaannya nanti kita jelaskan. Ya, kakak bisa screenshot yang poin yang ini karena nanti pada pelaksanaan kita berpatokan pada poin-poin di atas ini. Siap, Kakak, siap. Iya, pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak, kenapa kita merefleksikan materi yang tadi kita pelajari? Karena 3 poin ini kita kembali untuk mengingat materi yang telah kita dapatkan lewat daring maupun luring. Kita maknai itu, lalu dalam pelaksanaan tugasnya ada 3 poin penting ini yang harus kakak-kakak ingat dalam pengambilan video pembelajaran maupun pembuatan modul ajar sebagai persiapan kakak. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu kakak. Lalu yang berikut, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Di dalamnya memuat rencana asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Jadi kakak-kakak teknisnya seperti ini. Kakak-kakak merancang modul ajar yang di dalamnya itu kakak-kakak membuat asesmen otentik. Jadi semua yang kemarin kita pelajari itu kakak-kakak muat di dalam. Penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, bahkan kriteria yang apa untuk asesmen otentik itu kakak muat di dalamnya. Seperti level-level itu. Jadi video pembelajaran itu kakak silakan bisa pengambilan video itu di kelas kakak masing-masing. Lalu yang berikut, rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Dan yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima itu testimoni peserta. Jadi kita berdiskusi di sini kakak terkait dengan pengantar tugas ini dulu. Rekaman video itu berisi kegiatan pembelajaran awal. Jadi kegiatan pembelajaran awal di sini apa yang kakak-kakak harus siapkan di situ. Jadi kalau kita belajar dari strategi mengajar yang efektif, kita bisa persiapan
non instruksional, alat-alat yang menunjang dalam proses pembelajaran. Nah, jadi itu dipersiapkan, lalu bagaimana kakak-kakak mendesain pembelajaran itu dengan baik, lalu kontennya apa, penghalusan geraknya di mana, itu yang kakak-kakak nanti siapkan. Lalu kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit kakak-kakak tanpa edit. Jadi kemarin waktu pengambilan video itu 30 menit. Jadi kakak-kakak di sini kakak-kakak bisa waktu bersih untuk pengambilan video itu untuk kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup itu 30 menit. Nanti bisa ditambahkan untuk kegiatan refleksi dan testimoni peserta didik itu kakak-kakak bisa tambahkan waktu di situ. Jadi waktu bersih untuk kegiatan inti itu 30 menit waktu untuk materinya saja. Sedangkan untuk tambahan refleksi, testimoni itu bisa jadi bisa lebih dari 30 menit untuk pengambilan video utuh itu kakak-kakak. Dalam menilai aksi nyata ini peran fasilitator. Fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Jadi kakak-kakak dalam pembuatan modul ajar itu poin-poin yang ada di sini harus termuat dalam RPP kakak-kakak. Misalnya ini untuk kegiatan awal pendahuluan, kakak-kakak dalam proses pengambilan video itu kakak-kakak bisa merancang satu aktivitas gerak yang sesuai dengan aktivitas yang inti, gerakan inti yang nanti kakak ajarkan. Jadi dalam bentuk pemanasan, tapi dalam bentuk permainan misalnya, yang mengarah ke kegiatan inti yang akan kakak ajarkan itu. Itu untuk poin pertama. Lalu untuk pelaksanaan inti pembelajaran, kakak jangan lupa poin-poin yang harus kakak ingat, yaitu instruksional, penghalusan gerak, umpan balik, itu harus semua ada di dalam proses pembelajaran itu. Jadi semua yang kakak-kakak sudah pelajari kemarin, kakak-kakak bisa bagaimana kakak-kakak memahami dengan baik, lalu kakak tuangkan dalam modul ajar. Dalam modul ajar, kemudian pelaksanaannya di mana yang harus ada umpan balik, di mana yang harus ada instruksi, di mana pada poin mana kita harus penghalusan gerak, sehingga di situ kakak-kakak tidak mendominasi pembelajaran itu. Instruksi dari awal sampai akhir, tapi bagaimana instruksi kepada peserta didik, lalu peserta didik melakukan aktivitas gerak sesuai dengan petunjuk dari kakak-kakak sebagai guru PJOK. Seperti itu. Oke, kira-kira ada masukan atau yang belum memahami dengan baik, silakan kita berdiskusi saja. Dipersilakan kakak-kakak. Jadi selesai pertemuan ini, kakak-kakak punya waktu untuk membuat modul ajar dan video pembelajaran. Video pembelajaran itu untuk materi intinya itu 30 menit, tapi untuk penambahannya bisa untuk testimoni dan refleksi itu bisa ditambahkan, jadi bisa 50 menit, bisa 60 menit, tapi untuk kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup itu 30 menit tanpa edit kakak.
Silakan ada yang belum dipahami, kita berdiskusi. Kalau belum dimengerti dengan baik, bisa kita saling berdiskusi supaya dalam pelaksanaan pengambilan video maupun pembuatan modul ajar itu bisa sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama. Jadi modul ajar yang kemarin kita buat itu bisa diperbaiki, lalu kita bisa pakai seperti itu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya kakak. Siap, Kakak, siap. Iya, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Jadi menurut Maria L. Ebner S. Henbeck, hanya satu, dia mengatakan bahwa hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Jadi kalau misalnya kita hanya mendengar lalu tidak bertindak, tidak melakukan aksi nyata, maka itu tidak muncul. Jadi bukti dari kemampuan itu adalah tindakan kakak. Jadi kalau tidak ada tindakan itu sama saja. Itu orang bilang bicara banyak tapi hasilnya nol, tidak ada pelaksanaan, seperti itu. Jadi penugasan mandiri di sini kakak, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan seluruh alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi poin pertama ini kita membuat modul ajar itu satu pertemuan saja kakak. Jadi satu pertemuan saja itu untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi satu pertemuan itu kita mendesainnya dengan baik sehingga poin-poin yang tadi kakak sampaikan itu bisa semuanya termuat di dalam. Seperti itu. Jadi hanya satu kali pertemuan saja kakak. Jadi mengembangkan kurikulum alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan pembelajaran yang menarik, yang efektif, kakak desain dalam satu modul ajar untuk satu kali pertemuan. Lalu poin yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, dapat melihat kembali yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6.
Jadi ketong poinnya di sini dulu. Modul ajar yang kakak telah kerjakan di modul 1.6, kakak bisa kembangkan di situ untuk melengkapi modul kakak. Tapi kalau misalnya kakak mau buat modul yang baru, terserah. Yang penting sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang tadi kakak jelaskan pada poin pertama tadi. Rancangannya harus jelas, poin-poinnya di dalam harus jelas, sampai penilaian, evaluasi penilaian, lalu refleksi dan testimoni peserta. Oke, kita lanjut ya. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK adalah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Ini backwarding. Backwarding yang kemarin kita pelajari, kita buat rancangan pembelajaran PJOK berdasarkan backwarding ini. Backwarding di situ ada tujuan pembelajaran sampai pada refleksi, assessment, aktivitas pembelajaran. Lalu ada di situ ada poin-poinnya juga. Jangan lupa poin yang terakhir itu ada keselamatan. Keselamatan yang harus kita siapkan, kakak. Menjaga kemungkinan karena ini memang kita mengajar di lapangan. Jadi berdasarkan backwarding kita akan rancang modul ajar yang menarik. Seperti itu. Lalu yang berikut, pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut sesuai dengan peserta didik Anda. Jadi backwarding di situ tujuan pembelajaran, dan jangan lupa di tujuan pembelajaran itu harus bisa diukur. ABCD itu. Itu poin-poin yang harus kita perhatikan semua itu. Sehingga dalam pelaksanaannya kita membuat asesmen otentik, lalu penilaiannya kita bisa, ini bisa diukur. Jangan sampai tidak bisa diukur kakak. Aktivitas yang tidak bisa diukur karena tujuan yang terlalu banyak. Seperti itu. Poin B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi kakak, kenapa kita tadi merefleksikan materi yang sudah kita pelajari kemarin dari modul 1.1 sampai modul 1.6? Karena poinnya ada di sini, bagaimana kita memahami kebutuhan peserta didik, karakter yang beragam, diferensiasi, pengembangan, mempertimbangkan isu-isu sosial, dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK yang efektif. Jadi langkah-langkah pembelajaran ini yang akan kita desain dengan baik. Jadi kakak-kakak mendesain poin-poin yang tadi kakak sebutkan itu tergantung kakak. Seperti itu. Kita lanjut ya kakak. Oke, poin D. Ini ditekankan di sini bahwa menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran sport education model sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Iya kakak. Jadi untuk pengambilan video dan modul ajar, kakak-kakak pilih saja di antara satu. Kakak-kakak bisa pilih model pendidikan gerak, atau model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education model ini.
kakak pilih satu saja dalam pengambilan video dan pembuatan RPP, modul ajar. Jadi kalau kakak-kakak punya modul ajar itu terkait dengan pendidikan gerak, berarti kakak-kakak punya video itu tentang pendidikan gerak. Begitu pula dengan model pendidikan kebugaran. Jika kakak-kakak mau modul ajarnya model pendidikan gerak, kakak-kakak pengambilan videonya model pendidikan gerak, asesmennya itu asesmen otentiknya harus model pendidikan kebugaran. Begitupun dengan sport education model. Terserah kakak-kakak. Kira-kira seperti apa kakak Eli dan kakak-kakak yang lain? Ada bayangan kakak-kakak terkait dengan nanti waktu pengambilan video itu beta ambil terkait dengan apa? Kira-kira ada bayangan atau tidak? Mungkin tergantung kita masing-masing yang memilih model ini kakak. Lalu mungkin dia sesuai dengan apa yang kakak sampaikan tadi. Ketika kita memilih model pendidikan gerak, berarti asesmen otentik juga harus terkait dengan pendidikan gerak. Begitupun dengan yang lain. Lalu kemudian terkait dengan tugas ini mungkin kita lebih banyak belajar kembali materi yang kemarin. Lalu media sudah tersedia di sana, ada apapun itu, aplikasi apapun itu, tinggal kita lihat lalu kita pelajari lebih dalam terkait dengan aksi nyata ini. Terima kasih Kak Eli. Oke, terima kasih Kak Eli. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Kak Eli. Fokus kita harus kita arahkan ke sana. Karena tugas kita ini waktunya sekitar dari tanggal 8 ini, pertemuan hari ini sampai sekitar tanggal 18. Nanti baru kita cek ulang tanggalnya berapa, itu sudah harus pengumpulan video itu. Video pembelajaran dan modul ajar itu. Jadi tugas kakak-kakak itu sedikit berat, tapi waktunya juga lumayan panjang kakak. Jadi harapan kakak sini bahwa benar-benar memahami tugas yang disampaikan ini. Kalaupun dalam pertemuan ini kita belum memahami dengan baik, silakan kakak pelajari modul untuk mendalami setiap aspek yang ada dalam pengambilan video maupun pembuatan modul ajar itu, sehingga konektivitas dari modul dengan pengambilan video itu jelas kakak. Dan di dalamnya ada bentuk-bentuk asesmen otentik yang kemarin kita pelajari itu kakak benar-benar bisa memahami dengan baik supaya pelaksanaannya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Oke, kita lanjut ya kakak. Kemudian unggah atau upload modul ajar yang sudah dibuat yang memuat rencana asesmen otentik. Rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum deadline pada LMS. Jadi kakak-kakak, tugas kita ini memiliki batas waktu. Karena itu ketika waktu yang diberikan kepada kakak-kakak untuk pengambilan video pembelajaran, pembuatan modul ajar, kakak-kakak harus serius supaya pada tanggal pelaksanaan maupun pengumpulan tugas itu kakak-kakak punya video pembelajaran itu semua sudah terekam dengan baik, seperti itu. Jadi ini aksi nyata, tugas aksi nyata. Kemarin kakak sempat sampaikan begini, di modul 1 kita belajar tentang membangun fondasi, modul 2 kita belajar bagaimana merancang bangunan rumah dan sampai pada finishing itu, mengecat. Untuk strategi pembelajaran yang menunjang yang sudah kita pelajari pada tatap muka kemarin. Hari ini kita mempersiapkan diri dengan tugas yang baru untuk bagaimana kita melakukan aksi nyata. Karena itu waktu yang diberikan untuk kakak-kakak
kakak-kakak mempergunakan waktu ini dengan baik supaya pada saatnya kita bisa mengumpulkan tugas ini tepat waktu seperti itu. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Ini aspek penilaian. Poin A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondisif. Lalu poin B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini aspek-aspek yang dinilai kakak-kakak. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, pada poin A, 1, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, ini yang dihitamkan ini penekanannya di sini. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang poin 2.b, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi pada poin ini bagaimana kita melakukan interaksi positif yang berpusat pada peserta didik, yang dalam pelaksanaannya kita memberikan motivasi yang sifatnya emosi positif. Seperti itu, reaksinya kita memberikan pujian, kita bagus sekali gerakanmu itu, tingkatkan gerakanmu. Nah, seperti jadi hal-hal yang ketika siswa dia berhasil ataupun gagal, kita memberikan namanya sentuhan positif kepada peserta didik supaya peserta didik memiliki semangat untuk belajar. Kalau istilah-istilah biasa memberikan penghargaan atau reward gitu. Lalu poin yang kedua, poin B ini menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan proses pembelajaran, bagaimana kita membuka kelas kita. Kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dalam kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Aktivitas pembelajaran seperti apa yang, makanya kakak tadi bilang, tinggal kakak dong pilih materi apa yang tepat, yang bisa kakak dong terapkan. Lalu yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif ini ada pada poin 3 ini, mengembangkan konten. Konten pembelajaran itu. Kalau berbicara tentang pengembangan konten ini, ada istilah yang mengatakan intertaks dan intrataks. Kakak bisa pelajari di situ loh, kakak kembangkan konten di situ. Kemudian umpan balik, bagaimana berkomunikasi atau responnya kepada peserta didik, bagaimana pemahaman mereka terkait dengan pembelajaran itu. Umpan balik itu harus termuat dalam video pembelajaran kakak itu. Kemudian waktu belajar akademis, waktu belajar itu kegiatan pembukaan berapa menit, kegiatan inti berapa menit, kegiatan penutup berapa menit, refleksi dan testimoni berapa menit. Jadi kalau diberikan waktu misalnya 30 menit untuk kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, berarti 30 menit itu untuk itu saja. Tapi kalau sudah penambahan untuk refleksi, testimoni, berarti lebih dari situ tidak apa-apa. Jadi bisa kakak waktunya bisa lebih dari 30 menit, 50 menit, atau lebih. Yang penting materi intinya dari pendahuluan, isi dan penutup itu 30 menit tanpa diedit kakak. Lalu yang berikut, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Jadi tugas kakak setelah memberikan demonstrasi dan memberi kesempatan kepada peserta didik, pendekatan-pendekatan
untuk mendampingi peserta didik itu penting kakak, karena yang terkait dengan keselamatan anak, kita mengontrol kelas itu dengan baik dari awal sampai selesai pembelajaran itu, semua itu berjalan atas pengontrolan Bapak Ibu guru sebagai guru PJOK. Lalu yang berikut, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tadi kita sudah bahas kakak, tinggal actionnya di lapangan kakak seperti apa, itu saya kembalikan untuk kakak semua. Lalu yang berikut, penerapan pembelajaran berbasis model. Nah, model-model pembelajaran yang kemarin kita pelajari, diantaranya model kemarin Kakak Eli dapat apa? Penyertaannya. Kayak model-model itu, kakak tinggal pakai atau gaya divergen, konvergen, inklusif, ya. Itu ada 11 gaya mengajar itu, tinggal kakak mau pakai yang mana, bisa 2, 3 atau kakak mau pakai 1 saja, tergantung situasi dan kondisi di kelas kakak. Nah, kakak bisa pakai di situ. Lalu yang berikut, penutup proses pembelajaran. Jadi akhir dari pembelajaran itu, sebagai guru PJOK kita sudah tahu, akhir pembelajaran apa yang harus kita lakukan, itu yang semuanya harus tercover di dalam. Kemudian poin C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Poin pertama, merancang asesmen otentik, dan yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Nah, jadi dalam pelaksanaannya kakak merancang pada modul, lalu pelaksanaan pembelajaran. Sekarang misalnya kakak sudah rancang di modul ajar, perancangan asesmen otentik seperti ini. Dalam pelaksanaannya, kakak bisa berikan penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, itu pada peserta didik. Ada waktu untuk mereka menilai. Jadi semua itu bisa tersimpul di dalam video pembelajaran kakak. Jadi tugas kakak agak berat karena mesti menyiapkan banyak hal terkait dengan modul kakak, terkait dengan video pembelajaran yang akan kakak buat. Jadi berapa banyak siswa yang hadir, ya format untuk penilaian diri, format untuk penilaian teman, kakak bisa siapkan di situ. Lalu dalam pelaksanaan itu untuk penilaian, untuk merancang asesmen otentik itu. Tapi dalam pelaksanaan pembelajaran yang terpenting itu aktivitas peserta didik itu harus lebih banyak ya kakak. Presentasinya aktivitas keterlibatan peserta didik dalam gerak, aktivitas gerak atau keterampilan gerak, atau apa yang tadi kita pelajari itu harus peserta didik itu harus lebih banyak di situ beraktivitas kakak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, next dulu ya kakak. Siap kakak. Iya, poin D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengalaman pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what, yang sudah dipelajari sebelum di modul 1.1 untuk membantu ibu dan bapak dalam menyentuh untuk membantu ibu atau bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama kakak, tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata
dikaitkan dengan pembelajaran pada modul 2.1 sampai modul 2.5. Lalu poin yang kedua, tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadikan tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Poin yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Jadi refleksi ini kakak-kakak bisa membayangkan ulang. Ini pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana ini. Jadi apa yang kita lakukan, mengapa kita lakukan pembelajaran ini, dan bagaimana solusinya untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Jadi kakak-kakak tinggal membayangkan materi yang akan kakak ajarkan, lalu kakak berefleksi di situ. Seperti itu kakak. Jadi refleksi dengan menggunakan refleksi kemampuan keterampilan berpusat pada peserta didik. Jadi ada 3 bentuk refleksi. Mungkin pada modul 1.1 ya kakak. Kemarin kakak Betsy sudah menjelaskan tentang what, apa, mengapa, dan bagaimana ini kepada kakak. Itu tinggal dipelajari ulang, lalu kakak bisa berefleksi di situ terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh kakak-kakak di kelas dan peserta didik kakak. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Siap, Profesor. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang tadi kakak bilang, apa. Jadi what itu apa, so what itu mengapa, dan no what itu bagaimana. Jadi poin pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa dan ide penting. Lalu yang terakhir adalah lihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi kakak-kakak nanti berefleksi di situ. Hal-hal penting yang kakak-kakak dapatkan, peristiwa apa, kemudian bagaimana kita berproses, lalu langkah selanjutnya untuk perbaikan seperti apa. Tinggal kakak-kakak berefleksi, lalu kakak tuangkan ide dan pengalaman kakak-kakak dari hasil refleksi. Kita lanjut ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, di sini lini masa itu jadi pada saat pembuatan RPP, penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar
setelah sesi persiapan aksi nyata malam ini kakak. Kemudian penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Lalu poin ketiga, upload video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. 8 hari kakak punya waktu. Kemudian penilaian karya aksi nyata atau refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Itu akan dinilai kakak. Lalu poin yang kelima, refleksi aksi nyata atau tatap main. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, kita akan berefleksi kakak. Seperti itu. Kira-kira jelas kakak? Siap kakak, siap. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan tugas yang akan kakak lakukan dalam aksi nyata kakak. Iya, kalau tidak ada kita lanjut. Kakak Tom, kakak Lewis, kakak Gary, ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan tugas kakak? Terkait dengan tugas ini kakak beta mau tanya dulu soal pembuatan modul atau RPP ini. Katong pakai pendekatan, maksudnya terserah katong atau bagaimana kakak? Pendekatan atau pakai model ini terserah katong atau bagaimana kakak? Jadi kakak pilihannya terserah kakak mau pakai model yang mana. Kakak mau pakai pendidikan kebugaran atau keterampilan gerak atau sport education model. Terserah kakak mau pilih yang mana. Lalu dalam pelaksanaannya kakak bisa pakai gaya-gaya mengajar apa yang kakak mau pakai di situ. Lalu poin-poin yang harus diingat di dalamnya instruksional, konten pembelajaran, hal-hal yang kita pelajari terkait dengan pembelajaran efektif, gaya mengajar, kakak tuangkan di situ. Lalu poin yang terakhir itu asesmen otentik. Jadi pilihannya kakak tinggal pilih saja kakak mau pakai yang mana. Kan ada 3 saja, kakak pilih 1 saja, semboleh pilih 2. Pilih 1 saja untuk pembuatan RPP dan video pembelajaran. Kalau kakak pilih 2 berarti kakak luar biasa itu. Oke, kira-kira begitu kakak Tom ya, jelas? Ya, Oke. siap, jelas kakak, jelas. Oke, jelas. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita ada pada akhir sesi di malam hari ini kakak. Merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Jadi koneksi antar materi yang tadi kita sempat tanya jawab itu supaya mengingatkan kembali pemahaman kakak-kakak terkait dengan materi yang sudah kakak dapatkan, lalu memahami tugas penugasan aksi nyata ini yang tadi penjelasan-penjelasan itu. Nanti kakak berkolaborasi, saling memberikan penguatan, masukan, kerjasama supaya tugas kakak-kakak ini pada saatnya semua bisa tepat waktu kumpul. Seperti itu. Jadi teman-teman yang mengalami kesulitan silakan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain supaya tugas ini bisa selesai dengan baik. Seperti itu kakak-kakak. Itu harapan dari saya supaya pada saatnya kita punya tanggung jawab ini bisa selesai dengan baik kakak. Siap kakak, siap. Oke. Kita lanjut ya kakak. Oke, ini ada pantun ini, pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Lalu pergi ke Jakarta naik taksi,
hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Ini pantun dari modul yang kita pelajari di hari ini, dan yang paling terakhir dari kakak punya pantun sendiri lagi. Siap kakak, siap. Mungkin kakak pas kakak bilang kau bilang cakep boleh supaya ada bagus ke sini. Oke, cincin berlian di jari manis cukup sekian dan terima kasih. Siap, siap, cakep. Oke, kita mengakhiri. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi kita di malam hari ini, kakak berharap semua sehat-sehat, laksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik semua. Semoga hasilnya memuaskan bagi kita semua. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup pertemuan kita, tadi kakak Giri bawa ketong dalam doa. Sekarang giliran kakak Eli yang bawa ketong dalam doa. Silakan kakak Eli. Itu yang kuberi betul. Siap kakak, baik kakak sekalian dan kakak Fasil. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran tatap maya kita di malam ini, mari kita berdoa. Doa yang saya bawakan dalam versi agama Kristen Protestan. Mohon yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ada lagi ungkapan syukur yang Bapa menaikkan kepadamu Bapa, karena atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu, kami semua boleh ada dalam pembelajaran tatap maya ini Bapa. Bapa, mari berkati kakak Fasil selaku Fasil dalam proses pembelajaran ini, di mana lewat beliau kami mendapatkan banyak pengetahuan lewat apa yang beliau sudah pernah alami. Bapak berkati kami selaku peserta PKG PJOK ini Bapak, supaya apa yang disampaikan oleh kakak Fasil bisa tertanam dalam hati dan batin kami Bapak, lalu kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak berkati kami semua supaya pada saat apa yang disampaikan, kemudian ada tugas-tugas yang kami perlu laksanakan, bisa kami buat dengan baik. Bapak berkati juga kami agar kami dapat mendapatkan kesehatan yang selama proses pembelajaran ini, supaya kami dapat membuat tugas kami semua dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam semua, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Malam kakak. Kakak Lewis, kau bikin grup juga. Kau bikin grup di kelas sendiri, lalu kau nanti duduk sama-sama, kau belajar lah. Kata siapin, soalnya aku paling mati. Potong kuda, potongnya belajar sama-sama. Iya, maksudnya kakak ketemu bikin grup supaya ketemu baku kabar itu simpel, jangan ketemu baku kabar mesti satu lah itu. Berarti nanti kita bikin grup lah. Kak Kelly bikin sudah. Iya, ketemu grup kelas 2 kan. Kakak Lewis memang kayak DJ sekali. Punya kakak Gary pun apa ini boleh? Mikrofon boleh. Jadi khusus ketong enak. Ya bagaimana Kak Gary? Khusus ketong enak orang. Iya. Khusus ketong saja. Ketong ada 7 orang tuh tambah kakak Lewis.
Siap, Oke siap. kakak, nanti kita bikin grup. Oke, siap siap. Selamat malam kakak. Kakak Lewis, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Isu gangguan itu soalnya jadi sering dengar suara. Kata saya lihat kali kali ini ikut langkah itu. Nggak ada yang buru lah. Di mana? Mas paring koi. Iya, sinyal ya kakak. Oh itu ya kakak ke dong itu sendiri. Potong sendiri lah. Dong kan PGSD dong. Dong iyo. Dok berapa orang lah? Baik kalian pembetar pakai wai. Kape. Parsum toh. Iya dong.
SD5. Beta ada mau pulang di kampus praktek besok. Besok. Bentar dulu kampus. Kamu boleh rok siret dulu. Kasih apa? Jangan apa kemarin siret mau itu. Kalau beta yang masalah beta kalau parah, tapi beta bayar. Jadi kalau beta tetap bayar. Jadi mungkin karena kemarin potongnya yang itu tuh potong pantu orang itu tuh jadi tal panas ya. Oke. Nanti kalian apa ya? Iya sama-sama. Suara terbanyak. Tuhan Allah. Suara terbanyak. Ya dong ke saudara satu orang dari mana? Oh di kampung. Suara terbanyak. Pilih tua. Siap.